Jadi yang paling penting dalam kita membuat satu analisa adalah apakah analisa tersebut logik atau masuk akal atau enggak gitu loh. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Di tengah-tengah sekarang kasus COVID nih yang meningkat terus, tentunya kita tidak bisa hanya bertahan ya, dimana life must go on ya. Kita tetap harus hidup ya, tetap harus makan, tetap harus punya penghasilan. Nah, salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan penghasilan dari rumah di tengah pandemi COVID ini, di mana-mana banyak PHK ya, di mana-mana banyak work from home, di mana gaji work from home juga nggak seberapa, dipotong ya. Tentunya trading merupakan salah satu alternatif ya yang bisa kita tekuni dan juga kita bisa jadikan sebuah penghasilan tambahan lah di masa-masa yang sulit ini, dimana ketika pandemi ini ya kita nggak bisa apa-apa, kita hanya bisa bertahan teman-teman ya. Nah, jadi kita akan membahas lagi ya analisa minggu kelima, dimana analisa minggu kelima di bulan Juni ini akan masuk juga ya, termasuk analisa minggu pertama di bulan Juli ya. Mungkin salah satu YouTube ya, salah satu trader yang sering membahas analisa mingguan itu salah satunya adalah Profit Training, di mana Profit Training rutin ya membuat analisa-analisa ya, sehingga ini bisa menjadi satu acuan untuk proyeksi satu minggu ke depan teman-teman ya. Nah, kenapa Andrew sering sekali bikin video analisa seperti ini ya? Karena Andrew yakin ya, banyak sekali trader-trader di luar sana yang butuh guide ya, yang butuh istilahnya panduan ya, entah itu dari sisi cara menganalisa ataupun dari sisi mendapatkan satu suggestion ya untuk analisa minggu ke depan, satu minggu ke depan gitu teman-teman ya. Andrew nggak tahu ya, dari banyak sekali trader di Indonesia yang hebat, tapi jarang sekali ada yang buat analisa seperti Profit Training ya. Ya mungkin juga karena mereka takut salah ya. Padahal menurut Andrew pribadi ya, dalam kita membuat satu analisa teman-teman ya, salah atau benar itu sebenarnya adalah nomor 2 ya. Jadi yang paling penting dalam kita membuat satu analisa adalah apakah analisa tersebut logik atau masuk akal atau enggak gitu loh. Kebanyakan kan trader itu ya mereka takut salah ya, mereka takut analisa mereka salah, takut dibully. Sementara Andrew enggak, karena Andrew percaya, karena Andrew yakin, karena Andrew mampu membuat satu analisa yang logik dan subjektif ya. Untuk itulah Andrew selalu melalui channel Profit Training selalu membuat satu analisa-analisa rutin ya, tanpa henti ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru saja nonton video ini, Andrew sarankan nonton video ini di layar yang besar seperti PC ya atau laptop. Karena di sini Andrew banyak sekali menampilkan chart ya dan juga angka-angka. Jadi kalau teman-teman nontonnya di HP nanti chartnya nggak kelihatan gitu, nggak detail gitu ya. Yang kedua, silakan teman-teman gunakan headset ya supaya kualitas audio Andrew lebih jelas lagi. Yang ketiga, siapkan alat tulis untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Nah, jika teman-teman sudah siap ya, saksikan video berikut. Baik teman-teman sudah lihat ya, ini Andrew sudah mengeluarkan MetaTrader ya. Di sini Andrew mengeluarkan MetaTrader 4
dengan broker eksklusif market ya, di mana broker ini merupakan broker yang sudah diregulasi di negaranya ya, dan tentunya ratingnya juga sangat-sangat baik, makanya Andrew pribadi juga pakai broker ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini di kiri atas ada nama eksklusif market ya, di sini ada tulisannya live. Artinya apa? Artinya ini adalah real account ya. Jadi Andrew menggunakan harga yang real, bukan harga demo, teman-teman ya. Dan juga di sini ada nama Andrew ya, Andrew Chai ya. Nah, kita akan mulai menganalisa, teman-teman. Jadi untuk analisa yang pertama ya, kita akan menganalisa adalah market GBP USD. Nah, untuk analisa mingguan, Andrew seperti biasa akan menggunakan time frame yang H4 ya. Jadi kalau kita pakai yang H1 tentunya akan cepat tidak valid ya. Dan kalau kita menggunakan time frame yang D1 itu juga menurut Andrew kelamaan, jadi Andrew pakai yang H4. Untuk sekali lagi untuk yang analisa mingguan ya. Jadi analisa ini akan berlaku dari tanggal 28 ya, kita lihat tuh tanggalnya ya. Nah, jadi analisa ini akan berlaku dari tanggal 28 sampai tanggal 2 ya, hari Jumat teman-teman ya. Oke, kita akan mulai teman-teman ya. Jadi pertama kita mulai analisa adalah GBP USD ya. Nah, GBP sendiri ya, dari sisi fundamental pound sterling bertahan sedikit turun ya ke level 1.38699 ya saat close kemarin, pasca Bank of England tidak mengubah suku bunga acuannya di 0,1% serta menetapkan asset purchase facility sebesar 895 billion sama seperti kebijakan sebelumnya. Pernyataan hawkish yang disampaikan oleh Bank of England kemarin serta ditingkatkan outlook ekonomi UK tidak mampu memberikan support bagi penurunan sterling lebih lanjut ya. Oke, itu dari sisi fundamental Andrew sudah jelasin, dan kita akan mulai bahas dari sisi teknikalnya teman-teman ya. Jadi dalam setiap membuat analisa Andrew selalu bilang ya bahwa trading plan Andrew adalah kita harus menganalisa sebuah trennya dulu ya. Nah, teman-teman lihat ya, kalau kita dengan mata telanjang ini jelas-jelas trennya ini kita lihat ya. Jadi di sini dia sideway ya, di sini dia sideway. Andrew coba gambar ya. Jadi di sini di sideway ya, di sini dia sideway. Nah, di sini ya. Nah, dia rata gitu ya, dia flat. Lalu di sini dia baru membuat satu bearish trend ya. Di sini dia mulai bearish trend. Artinya apa? Jadi ini sebenarnya marketnya adalah bearish ya. Oke. Tapi itu kan berdasarkan analisa subjektif ya. Jadi dalam membuat analisa Andrew nggak mau menggunakan analisa yang sangat-sangat subjektif. Jadi Andrew akan mengeluarkan alat supaya teman-teman bisa melihat visual dari analisa yang Andrew pakai ya. Kita akan mulai analisa trennya dulu teman-teman ya. Nah, untuk video kali ini Andrew akan menggunakan alat untuk mendeteksi sebuah tren. Andrew keluarin dulu alatnya teman-teman. Nah, alat pertama yang Andrew akan gunakan untuk menganalisa sebuah tren namanya adalah Pro Price Stage ya. Jadi ini alat bisa menentukan tren secara otomatis dan juga bisa menentukan support dan resistance secara otomatis ya. Sekali lagi ya, kalau mau masuk ke dalam website Profit Training silakan masuk, diklik di sini di www.profittraining.com. Dan kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 0815 99 10 880 ya. Ingat, alat dari Profit Training selalu ada logo ya. Oke, kita klik OK teman-teman ya. Kita klik OK. Nah, keluar seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini sudah sangat jelas ya. Di sini adalah marketnya, di sini bearish ya. Di sini ada tanda. Dan lalu di sini dia ada sedikit rebound sedikit ya. Dan teman-teman lihat tren terakhir di sini dibentuk adalah jelas-jelas ini bearish ya. Ini jelas-jelas ini bearish, dia mulai turun lagi ke bawah. Oke, nah sekarang baru kita akan perhitungkan di mana titik untuk entry ya. Nah, untuk entry Andrew membutuhkan satu alat lagi untuk mengkonfirmasi bahwa tren yang terjadi ini adalah benar-benar akurat ya. Andrew akan keluarin dulu alatnya teman-teman. Nah, alat kedua yang Andrew pakai namanya adalah Presscon ya, Presscon Profit Training 2021 ya. Kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com. Dan sekali lagi kalau mau hubungin Andrew silakan Telegram atau WhatsApp 0815 99 10 880. Kita tinggal klik OK aja teman-teman. Oke, jadi ini udah keluar ya teman-teman ya. Jadi sudah sangat-sangat jelas ya, di sini sangat-sangat jelas bahwa ya yang kita lihat itu pertama tren di sini bearish ya, tetapi di sini sudah mulai ada tanda-tanda untuk bullish ya. Ada kemungkinan di sini ada rebound ya. Nah,
teman-teman tinggal lihat aja. Jadi Presscon ini dia bisa mengukur di mana akan terjadi pembalikan arah gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan angka 3 seperti ini ya. Jadi kalau ada angka 3 biasa dia akan berbalik arah. Misalnya dia lagi bullish, dia akan bearish. Nah, seperti kalau 3 di bawah berarti dia akan bullish. Nah, 3-nya di atas dia akan bearish. Nah, sekarang teman-teman lihat nih. Ini ketiganya terakhir di sini ya, dan dia sudah bullish. Nah, pertanyaannya kemanakah harga akan selanjutnya akan terjadi ya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat kalau kita menggunakan indikator Presscon, di kiri atas itu ada keterangan long next bar. Itu artinya apa? Ini adalah satu momen di mana kita boleh melakukan pembelian ya, karena di sini kemungkinan besar harga akan berbalik ya, harga akan berbalik lagi ke atas, di mana teman-teman bisa lihat tren terakhir dari pro price stage ini adalah bullish ya, di sini berwarna biru kan. Oke. Artinya apa? Artinya diprediksi dari kedua alat ini adalah harga akan kembali melanjutkan bullishnya. Dia akan kembali naik ke atas lagi karena ini menurut harga ini dia sudah di area support gitu ya, teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman Andrew kasih angkanya, teman-teman silakan catat ya, teman-teman ya. Jadi buat yang belum punya posisi, teman-teman silakan ambil posisi buy now ya. Jadi silakan teman-teman ambil posisi buy now, itu harganya di 1.3 ya, 1.3 ya, 1.386 ya, 8699 ya, buy now di sini teman-teman ya. Nah, buy now di sini 1.38699 ya, buy now di sini ya. Lalu untuk stop lossnya di mana? Nah, stop lossnya di sini sudah ada teman-teman. Nah, di sini enaknya kalau kita pakai pro price gitu. Jadi support sama resistannya sudah tergambar. Nah, ini kita bisa jadikan sebuah stop loss. Nah, jadi ini memang kelihatannya pendek ya. Oke, tapi teman-teman ikutin aja ya. Silakan teman-teman pasang stop loss di sini. Jadi stop lossnya itu di 1.37 ya, 1.37859 ya, stop lossnya di sini teman-teman ya. Nah, ini tulis di sini ya. Oke, lalu di mana take profitnya? Nah, take profitnya teman-teman juga nggak usah ambil panjang-panjang karena resisten terdekat ada di sini teman-teman ya. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah take profit. Nah, Endo tulis di sini ya teman-teman ya. Kita tulis take profit. Itu harganya di 1.40004. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi ini ya analisa Andrew untuk GBP selama 1 minggu. Silakan teman-teman yang belum punya posisi buy, ambil posisi buy ya. Buy now itu artinya begitu Senin marketnya buka, teman-teman bisa langsung buy di harga 1.38699, lalu stop lossnya di 1.37859, lalu take profit di 1.40004 ya. Jadi itu analisa Andrew. Kita lanjut ke analisa pair selanjutnya yaitu Euro USD. Oke, ini adalah market Euro USD teman-teman ya. Jadi dari sisi fundamental Andrew akan jelaskan dulu. Jadi Euro ini tertahan ya, sempat melemah ya ke level teman-teman bisa lihat sendiri ya di 1.19333 terhadap greenback hingga close sesi perdagangan Jumat atau Sabtu dini hari ya. Dan saat ini masih cenderung flat dan stabil ya. Rilis data iklim bisnis di Jerman yang menguat lebih tinggi dari ekspektasi untuk bulan Juni memberikan support bagi euro untuk bertahan di atas level key level di 1.1900. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya. Jadi dari sisi pro price stage ini jelas-jelas ini bearish ya. Jadi ini masih bearish, tapi di sini ada mulai satu bullish sedikit, tetapi di sini lihat teman-teman ya. Di sini ada angka 3 ya, dan dia sudah turun. Nah, di kiri atas di sini ada keterangan long next bar. Artinya apa? Sama seperti GBP ya. Silakan teman-teman ambil posisi buy now ya. Silakan teman-teman ambil posisi buy now. Jadi buy now itu adalah begitu market Senin buka, teman-teman bisa langsung ambil posisi beli di harga 1.1 ya, 1.19333. Pasang buy now di sini teman-teman ya. Oke, kita pasang buy now di sini. Lalu stop lossnya di mana? Nah, itulah enaknya menggunakan alat ya pro price stage. Stop lossnya sudah ada, teman-teman. Jadi silakan teman-teman ikutin aja stop lossnya di sini. Ya, kita pasang stop loss. Nah,
Jadi silakan teman-teman pasang stop loss di 1.1 ya, 1.184 ya, 1.18468. Nah, ini ya teman-teman ya, silakan stop loss di sini. Nah, lalu untuk take profitnya di mana? Nah, take profitnya teman-teman ya juga sudah ada teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman pasang take profit di sini agak jauh teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman pasang di sini sebuah take profit. Nah, ini. Oke, take profitnya itu di 1.21 ya, 1.21463. Jadi sekali lagi ya, Andrew ulangi untuk Euro USD ya, untuk analisa minggu kelima ya, silakan teman-teman buy now 1.19333, lalu stop loss di 1.18468, lalu take profit di 1.21463. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Australian Dollar USD. Oke, dari Australian USD ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi dari sisi fundamental, dolar Aussie melanjutkan momentum rally di market Jumat ya, dan ditutup di level 0.75 ya, di sini ya, 0.75841 ya. Jadi tidak ada data ekonomi bagi Australia ya, sehingga pergerakan dolar Aussie lebih dipengaruhi oleh reboundnya harga komoditas global serta efek dari kekuatan greenback USD itu sendiri. Jadi sama ya teman-teman, lihat ya di sini dia sudah turun jauh ya, di sini dia sudah membuat satu support ya. Lalu di sini angka 3 sudah muncul ya. Jadi dia sudah turun. Di kiri atas di situ ada tanda long next bar. Artinya apa? Ini adalah momen teman-teman boleh langsung ambil posisi beli. Jadi silakan teman-teman ambil posisi beli ya. Langsung ambil posisi buy now juga ya. Jadi searah dengan GBP, dengan Euro, Australian Dollar itu searah, langsung buy now ya. Buy now itu artinya begitu market Senin buka, teman-teman langsung ambil posisi beli di 0.75841 ya. Nah, ini teman-teman ya. Lalu stop lossnya di mana? Oke, seperti sama ya tadi ya. Stop lossnya di sini juga sudah jelas sekali. Jadi silakan teman-teman pasang stop loss di sini teman-teman ya. Nah, stop loss, oke. Stop lossnya itu ada di harga 0.74 ya, 0.74761 ya, pasang stop loss di sini teman-teman ya. Nah, bagaimana untuk take profitnya? Nah, take profitnya di sini sudah ada teman-teman. Jadi nggak perlu cari-cari lagi untuk pemula bingung, wah take profitnya di mana? Di sini sudah ada teman-teman ya. Nah, jadi take profitnya bisa ambil yang di sini, oke? Nah, jadi Endo tulis di sini ada sebagai take profit ya. Silakan teman-teman di sini sebagai take profit. Itu harganya di 0.777 ya, 0.77732 ya teman-teman, silakan take profit di sini. Jadi ini ya analisa Andrew untuk Australian Dollar USD ya. Sekali lagi buy now ya, begitu hari Senin market buka langsung beli aja 0.75841, lalu pasang stop loss di 0.74761 dan pasang take profit di 0.77732. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Swiss franc. Oke, teman-teman bisa lihat juga ya di sini USD Swiss franc-nya ya, di sini ada sudah membuat satu resisten ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi di sini ada sebuah resistennya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat nih ya, teman-teman lihat ya. Jadi di sini dia sudah naik dan di sini ada angka 3 muncul. Lalu di sini angka 3 muncul, dia sudah naik lagi, dan di sini di kiri atas ada keterangan short next bar. Artinya apa? Artinya bar selanjutnya teman-teman bisa ambil posisi sell. Nah, jadi searah semua nih minggu ini ya. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya sell now. Ya, sell now itu begitu market Senin buka teman-teman langsung sell. Harganya adalah ya, Andrew tulis dulu di 0.91, 0.91 662. Silakan teman-teman sell now di sini ya, 0.91662 ya. Nah, dia punya stop loss di mana? Nah, stop lossnya kita ambil dari resistennya teman-teman. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah stop loss. Ya, stop lossnya itu di 0.92 ya, 0.92375 ya. Silakan teman-teman ya. Ini sebagai stop loss. Ingat ya, kalau kita sell, stop lossnya di atas ya. Lalu bagaimana dengan sebuah take profitnya? Nah, kalau take profitnya ini bisa agak jauh teman-teman. Jadi kita ambil take profitnya itu di support yang sudah ada gambar di sini. Andrew langsung tulis saja ini sebagai take profit ya. Nah, ini take profit teman-teman ya.
Jadi take profitnya itu ada di angka ya 0.89 ya 0.89251. 0.89251. Nah, ini teman-teman ya. Nah, jadi angka ini bukan angka tebak-tebakan teman-teman. Itu ada ilmu ilmiahnya. Ada hitung-hitungannya berdasarkan support dan resisten yang dibentuk oleh alat-alat ya. Jadi bukan angka tebak-tebakan, bukan di awang-awang teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman lihat ya, Pak, kok hari ini untuk yang pair USD Swiss franc dia punya stop lossnya, dia punya take profitnya kok agak jauh. Iya jauh ya. Karena kenapa? Karena ini analisa untuk 1 minggu teman-teman ya. Jadi bukan analisa untuk 1 hari atau 2 hari, tapi untuk 1 minggu ya. Sekali lagi, analisa ini berlaku untuk 1 minggu. Tadi teman-teman sudah lihat ya, kita akan berlaku sampai dari tanggal 28 sampai tanggal 2 Juli ya. Oke, kita lanjut ke market selanjutnya, yaitu USD Japanese Yen. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jadi USD Japanese Yen ini dari sisi fundamental berusaha melawan penguatan greenback di market Jumat sehingga ditutup di level teman-teman bisa lihat di 110.773. Jadi sekarang kita lihat ya. Jadi ini kalau secara mata telanjang ini masih bullish trend ya, masih sangat-sangat bullish trend teman-teman ya. Nah, di sini juga dia punya pro-price-nya ini tren terakhir adalah warna biru, artinya apa? Bullish ya. Tetapi di sini beda nih dengan pair-pair sebelumnya, yaitu di sini keterangannya adalah wait ya, wait and see. Jadi Endo bisa kasih saran ya buat teman-teman yang mau ambil posisi ya, buat teman-teman yang mau ambil posisi Endo sarankan tunggu dulu. Tunggu apa? Oke. Jadi kita lihat di sini ada angka 3 ya, ini sebagai sebuah resisten ya, ini sebuah resisten. Jadi buat teman-teman yang mau ambil posisi di yen, Endo sarankan teman-teman pakai pending order. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya buy stop. Nah, buy stop ya. Harganya di berapa? Di 111.105. Jadi strategi ini merupakan strategi breakout ya. Silakan teman-teman pasang buy stop di sini. Stop loss di mana? Nah, jadi stop lossnya di sini sudah sangat jelas ya. Di sini ada sebuah support. Nah, ini kita bisa jadikan sebuah stop loss. Itu harganya di 109 ya, 109.707. Teman-teman, Andrew nggak tahu ya kalau di YouTube ini teman-teman mendengarkan noise atau enggak, karena sekarang pada saat Andrew merekam video ini Andrew sedang kondisi cuaca hujan dan juga kondisi ini banyak sekali petir. Jadi kalau ada suara-suara yang masuk itu tolong dimaklumi ya. Jadi Andrew disclaimer dulu, sekarang kondisi hujan lebat dan banyak sekali petir ya. Tetapi Andrew rasa untuk video ini Andrew yakin suara Andrew tetap akan jelas ya. Sekali lagi kalau ada noise hujan dimaklumi ya, karena Andrew memang buatnya sekarang sedang lagi hujan, kondisinya lagi buruk ini ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi buy stopnya di 111.105, lalu stop lossnya di 109.707. Nah, take profitnya di mana? Kita coba zoom out dulu ya. Coba kita zoom out, coba kita lihat ada nggak? Oh, ini rupanya nggak ada. Oke, artinya apa? Nah, kita bisa menghitung secara manual teman-teman ya. Jadi kita menghitung secara manual dengan rasio 1:2. Cara ngitungnya adalah silakan teman-teman pakai kalkulator ya. Jadi kita beli itu kan di 111 ya, 111.105 ya. Lalu dikurang stop lossnya 109.707 ya, ketemu hasil adalah 1.398 kali 2 ya. Lalu ketemu hasil 2.796 ditambah buy stop. Buy stopnya itu di 111.105. Jadi ketemu hasil adalah 113.901. Endo cari dulu ya. Nah, 113 coba. 113.901. Ini agak jauh. Oke. Nah, jadi silakan teman-teman pakai take profit secara manual di sini ya. Oke, Endo tulis dulu, Endo cari dulu levelnya. Nah, kira-kira di sini teman-teman. Oke. Jadi ini silakan teman-teman pakai yang namanya take profitnya di sini teman-teman. Sekali lagi ini take profitnya pakai probability 1:2. Silakan teman-teman take profit di 113.901. Nah, ini teman-teman ya. Sekali lagi take profit ini bukan berdasarkan dari resisten, karena yang cari resisten nggak ketemu, tapi kita pakai rasio 1:2 antara stop loss, antara buy stop dengan stop loss
lalu ketemu hasilnya dikali 2, lalu ditambahkan ke buy stop, nah ketemu hasilnya adalah 113.901. Baik, kita akan lanjut ke market selanjutnya, yaitu market yang paling ditunggu-tunggu, yaitu market komoditi, ya, komoditi emas. Nah, dari sisi fundamental sendiri, harga spot emas ini masih tertahan, ya, di level 1778.43. Di tengah range perdagangan yang cukup pendek dan belum terdapat potensi breakout dari pola konsolidasi. Range perdagangan emas hingga akhir minggu, ya, akhir minggu besok ini masih berada di kisaran level 1760 hingga 1794. Seiring penantian investor atas petunjuk perkembangan inflasi Amerika Serikat lebih lanjut dari data PCE Price Index, ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi sekarang ini trennya sangat-sangat bearish, ya. Ini sudah bearish, ya. Dia sudah turun jauh dan di sini ada keterangan adalah wait. Artinya apa? Artinya kita belum disarankan untuk ambil posisi. Nah, jadi menurut Andrew, ya, untuk emas Andrew nggak bisa kasih saran apa-apa. Jadi teman-teman jangan ambil posisi buy atau sell, karena di sini Andrew tidak menemukan momen. Jadi Andrew tulis untuk emas, ya, Andrew tulis di sini adalah silakan teman-teman wait and see saja, ya, wait and see. Nah, wait and see, ya, sampai tunggu ada kabar selanjutnya. Nah, tapi di sini memang Andrew bisa kasih sebuah support dan resistance yang memang sudah ada, ya. Jadi supportnya ini berdasarkan alat pro prestige, ya, teman-teman silakan. Jadi ini kita bisa jadikan Andrew tulis, ya. Di sini adalah sebuah support. Nah, ini supportnya, ya. Ini support. Nah, supportnya itu di 1760, ya, 1760.81. Nah, ini supportnya. Nah, jadi untuk resistennya Andrew juga kasih ide, ya, silakan teman-teman pakai aja support dan resisten ini. Oke, ini Andrew tulis dulu, ya, teman-teman, ya. Nah, jadi untuk resistennya ada di sini, teman-teman, resisten terdekat, ya. Oke, nah jadi ini teman-teman, ya. Jadi untuk resisten, ya, di sini Andrew lihat 1902.82. Ya, sekali lagi untuk emas Andrew nggak bisa kasih posisi buy atau sell. Silakan teman-teman wait and see. Tetapi buat teman-teman yang sudah telanjur ambil posisi, ya, perhatikan titik support di 1760.81 dan juga perhatikan resisten di 1902.82. Nah, jadi ini, ya, analisa Andrew untuk 1 minggu ke depan, ya. Minggu kelima di bulan Juni dan minggu yang akan masuk awal bulan Juli, ya. Nah, jadi itu analisa Andrew, ya, silakan teman-teman manfaatkan. Nah, buat teman-teman yang masih bertanya, ya, Pak, ini kan analisa untuk mingguan, ya. Mungkin teman-teman mau analisa yang lebih detail, ya, Andrew juga buat, teman-teman, ya. Jadi untuk analisa yang lebih detail, Andrew buat analisa itu adalah analisa yang harian dengan menggunakan time frame H1 dan juga dengan menggunakan time frame 30 menit Andrew kombinasikan, ya. Nah, untuk mendapatkan analisa yang lebih detail, ya, silakan teman-teman bergabung menjadi member Profit Training. Di situ Andrew membuat analisa harian yang lebih detail dan juga, ya, pairnya lebih banyak. Karena kan kalau dalam video ini Andrew hanya membahas pairnya itu adalah major pair. Sementara kalau analisa harian Andrew membahas juga cross pair. Ada GBP JPY, ada USD CAD, ada oil, ada silver, Andrew buat. Ya, silakan teman-teman bergabung menjadi member Profit Training. Silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Nah, buat teman-teman yang mau analisa sendiri dengan menggunakan kedua alat ini, ya, silakan teman-teman bisa menggunakan Pro Prestige, ya, untuk menentukan sebuah trend dan juga akan menentukan sebuah support dan resistance secara otomatis, ya. Dan juga untuk entry-nya teman-teman bisa menggunakan Presscon seperti yang ada dalam video ini. Silakan teman-teman hubungi, ya, Telegram 081599108880 atau WhatsApp juga bisa, ya, untuk mendapatkan kedua alat ini dan bisa diinstal ke dalam MetaTrader teman-teman, ya. Andrew akan kasih tahu bagaimana cara install kedua alat ini ke dalam MetaTrader 4, teman-teman, ya. Nah, untuk pertanyaan hari ini adalah menurut teman-teman, ya, pair mana saja yang akan menyentuh take profit minggu ini, dan juga menurut teman-teman, ya,
Kedua alat ini cocok dipakai ketika market kondisinya seperti apa. Ya, silakan teman-teman sampaikan jawaban teman-teman di kolom komentar di bawah ini ya, supaya kita bisa saling berdiskusi. Nah, buat teman-teman yang mau ebook ya silakan donasi $10 saja, tetapi buat yang mau gratis silakan like, comment, subscribe dan share, lalu di capture dan dikirim ke email profitstraining@gmail.com. Buat teman-teman yang mau t-shirt secara gratis juga ya silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis, ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Akhir kata, sampai jumpa di video-video analisa Profit Training lainnya. Salam profit.